Kembali lagi di channel gua teman-teman dan kita akan belajar JavaScript lagi. Mungkin ini video lanjutan dari beberapa video sebelumnya di mana kita sudah membahas tentang event di JavaScript dan kita akan melanjutkan materi itu sampai teman-teman benar-benar paham tentang event di JavaScript. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru menonton silakan follow atau subscribe gitu ya kalau teman-teman menontonnya di YouTube, dan kalau teman-teman menonton di TikTok jangan lupa di-follow. Silakan bertanya kalau teman-teman ada yang perlu dipertanyakan, dan silakan save dan bagikan video ini agar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke, yang kita lakukan pada video ini yaitu event input di JavaScript. Jadi kita nanti akan membuat satu studi kasus bagaimana kita bisa menampilkan inputan secara real time agar kita bisa melihat apapun yang diinput oleh user gitu ya. Oke, kita akan mulai dari CSS teman-teman ya. Dan seperti biasa ketika saya membuat tutorial itu tidak hanya sepotong-sepotong, artinya kalau JavaScript ya hanya JavaScript. Oke ya, saya tidak seperti itu. Saya selalu membuat tutorial yang komplit dari HTML, CSS dan JavaScript-nya agar teman-teman juga bisa memahami dan mudah mengerti bagaimana bisa mengimplementasikan JavaScript tersebut ke dalam HTML maupun kita kombinasikan menggunakan stylenya. Dan ya kita akan mulai dari CSS. Seperti biasa kita akan set keseluruhan dulu. Dan tentunya kita akan mengambil body ya. Body ini dari HTML-nya teman-teman. Height-nya 100 VH dan display-nya flex, line item center. Oke. CSS-nya cukup ini dulu teman-teman, nanti kita tambahkan lagi. Dan sekarang kita buka HTML-nya. Kita akan membuat struktur dasar HTML seperti ini. Kita tidak lupa untuk menghubungkan CSS-nya. Dan mungkin title-nya akan kita rubah menjadi event input JavaScript. Kita juga akan menghubungkan JavaScript kita agar nanti JavaScript-nya bisa berfungsi di HTML. Oke, setelah kita melakukan script atau membuat script untuk menghubungkan JavaScript-nya, kita akan membuat satu kelas parent dengan nama container. Dan di dalam kelas container ini kita akan membuat dua kelas. Yang pertama kelas hasil, dan di dalamnya terdapat satu paragraf dan memiliki satu ID yang namanya hasil. Oke ya. Kemudian di bawah kelas hasil kita akan membuat satu kelas lagi dengan nama input. Dan ya, di dalam inputnya kita akan membuat tag input seperti ini. Lalu ID-nya adalah my input misal ya. Oke. Sekarang kita akan tambahkan CSS kita untuk merapikan kode-kode ini. Dan kalau teman-teman masih ingat, tadi kita sudah membuat kelas dengan nama container. Kita akan seleksi. Lalu yang kita lakukan di dalam kelas container ini membuat lebarnya. Misal lebarnya 200 px dan tingginya juga 200 px. Kemudian kita mau dia ada border, jadi agar kelihatan gitu ya, bordernya 1 px solid, warnanya sorry, bukan di sini teman-teman, ini kita hilangkan aja. Oke ya, ini kita hilangkan aja. Kemudian kita punya kelas yang namanya hasil ya, ini nanti yang kita kasih border ya. Jadi di dalam hasil ini kita akan set juga width-nya 100% dan height-nya mungkin berapa ya,
150 kali ya, 150 px. Oke, mungkin teman-teman bertanya ini 100% ini dari mana gitu ya. Nah, lebarnya yang 100% ini diambil dari kontainernya, yang mana kontainernya adalah 200. Artinya 100% ini adalah 100% dari kontainer. Oke ya. Kemudian kita tambahkan bordernya 1 px solid, warnanya black. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita juga punya kelas dengan nama input, dan widthnya juga 100% dari kontainer, dan height-nya mungkin auto saja teman-teman ya. Lalu kita juga menambahkan displaynya flex, justify content center, dan align item center. Oke, mungkin kita sedikit memberikan margin top agar ada jarak seperti ini ya. Oke, udah cakep ya. Tapi di sini masih ada warna kuning. Garis-garis kuning itu kita bisa menghilangkan dengan cara titik input atau class input, lalu kita panggil elemen inputnya, dan kita bisa membuat di sini outline-nya yaitu 0 aja seperti ini misal. Oke ya, udah mantap ya. Lalu ini kan kalau kita ketik sesuatu ini kan terlalu mepet sebelah kiri, jadi kita bisa menambahkan padding ya, padding left itu misal 5 px. Oke, jadi seperti ini ya, dia lebih masuk ke dalam gitu ya. Oke, ini juga kalau nanti hasilnya muncul ini pasti berada di kiri ya, artinya terlalu mepet ke kiri, jadi kita perlu menambahkan padding di bagian hasilnya. Mungkin kita tambahkan paddingnya ini keseluruhan, kiri kanan atas bawah, misal 5 px gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk CSS-nya sudah rapi. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin mau merubahnya silakan. Oke ya, mungkin di sini juga kita tambahkan di sini apa ya, border box sizing ya, seperti ini. Atau enggak kita tambahkan di sini aja, di sini. Nah, oke. Sekarang kita masuk di JavaScript-nya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah seleksi elemen yang kita butuhkan dari HTML dan kita simpan di dalam variabel, misal const form ya, ini nama variabelnya, kemudian document.getElementById, by id, nama id-nya tadi adalah my form ya, my form seperti ini. Oke, dan kita membuat satu variabel lagi mungkin dengan nama hasil, dan document.getElementById, yaitu hasil ya. Oke, kita coba lihat dulu nama id-nya udah benar ya. Ini input, sorry, ini hasil, dan ini my input. Oke, setelah kita ambil dan kita simpan di dalam variabel, yang kita buat adalah kita memanggil variabel form, kemudian kita menambahkan metode addEventListener, dan di parameter pertamanya kita menambahkan input, dan di parameter keduanya kita menambahkan function, yang mana membawa satu parameter, atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan event handler gitu ya. Dan oke, kita membuat satu variabel lagi dengan nama inputan misal, dan di sini add.target.value seperti ini. Lalu yang kita ambil adalah variabel hasil ya, hasil.innerHTML sama dengan inputan. Oke,
Sekarang kita sudah berhasil menulis kodenya, tapi kita masih belum melakukan pengujian apakah berhasil atau tidak. Dan sekarang kita coba uji apakah kode ini berfungsi dengan baik ya. Oke, misal saya menambahkan satu huruf misal S gitu ya. Nah, di sini kelihatan di sini belum ada hasil sama sekali ya. Dan sebenarnya yang kita mau adalah ini ketika kita mengetikkan salah satu di dalam formnya, ini akan ditampilkan di sini gitu ya. Kita maunya seperti itu, tapi di sini gagal. Coba kita cek kembali kenapa bisa gagal. Oke. Kalau kita lihat ya di sini kita sudah hubungkan JavaScript-nya. Kemudian ini my input, kemudian ini hasil ya, harusnya ini udah benar. Kemudian kita cek di sini oh ya, ini salah karena di sini ID-nya my input, sedangkan di sini kita buat my form. Dan ini mungkin kesalahan yang fatal yang kita lakukan dan kita akan memperbaiki menjadi my input seperti ini. Oke, kita coba uji ya. Dan sekarang teman-teman bisa melihat kita bisa mengeluarkan satu huruf yang kita ketik di dalam formnya, kita tampilkan di elemen hasil secara real time. Ketika kita mengetikkan satu huruf lagi dan akan otomatis tampil. Misal saya ingin menuliskan nama saya, misal Samotuondoro gitu ya, seperti ini. Dan dia akan secara real time menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam inputannya. Oke, teman-teman mungkin bertanya penjelasan dari kode ini dan saya akan menjelaskan. Saran saya ketika teman-teman menemukan satu kode baru dari tutorial manapun, teman-teman harusnya mencatat atau menyimpan video tersebut karena mungkin suatu saat dibutuhkan atau ya mungkin dibutuhkan gitu ya, karena beberapa juga teman-teman dari mahasiswa banyak yang ngechat saya gitu minta dibuatin kode ini kode ini kode ini gitu kan. Kita udah membuat, kita udah berusaha mencari kode yang mudah dipahami, tapi tahu-tahu besok ditanya lagi. Nah, itu kan kurang baik, teman-teman. Jadi solusinya, ketika teman-teman menemukan satu kode yang mungkin baru teman-teman tahu, tidak ada salahnya untuk menyimpan videonya agar kedepannya mudah teman-teman cari. Oke, pertama ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih panjang. Ini kita sudah tahu bahwa ini elemen yang kita seleksi dari HTML ya, seperti ini, elemen my input dan hasil, yang mana kita mengambil elemen ini berdasarkan ID dan kita simpan di dalam variabel form dan variabel hasil. Sekarang kita panggil variabel formnya dan kita menambahkan method add_event_listener. Fungsinya ini apa, Bang? Nah, fungsinya ini digunakan untuk menangani suatu kejadian. Ketika kita menambahkan add_event_listener, maka akan ada dua parameter yang kita masukkan. Yang pertama eventnya atau kejadiannya, dan yang kedua adalah function. Oke, di sini kita menggunakan event input dan kemudian kita menggunakan function biasa, yang mana di dalam function ini terdapat satu event handler. Dan kemudian kita membuat satu variabel input yang menyimpan nilai dari event handlernya, yang mana ini akan mengambil nilai dari inputannya. Kemudian kita tampilkan hasil tersebut ke dalam variabel hasil. Oke. Form, mungkin ini teman-teman sudah paham, ini adalah dari variabelnya, kemudian metodenya add_event_listener. Kemudian input ini teman-teman, input ini adalah event atau kejadian yang terjadi pada formnya gitu ya. Kejadian yang terjadi pada formnya adalah input karena kita mau melakukan inputan pada form tersebut. Ketika kejadian terjadi pada form tersebut, artinya ketika user mengetik sesuatu di dalam formnya, maka event handler-nya akan dijalankan. Oke ya.
ketika event handlernya dijalankan, maka dia akan mengambil dan mengakses nilai yang diinput oleh user. Nilai yang diakses dan diambil tersebut itu nanti akan disimpan di dalam variabel inputan untuk sementara. Oke. Setelah itu kita mengambil variabel hasil, kita manipulasi dengan inner HTML dan kita isi inputannya. Sekarang variabel hasil ini berisi apapun yang diinput oleh user. Jadi teman-teman harus paham ketika kita memberikan satu di sini parameter, artinya event handler, maka kodenya akan seperti ini, yang mana event handlernya akan mencari target, di mana target ini berada di dalam form yang diinput oleh user dan mengambil nilainya, kemudian disimpan di dalam variabel inputan dan lalu ditampilkan di dalam browser. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu pertanyaannya, Bang, ketika kita menggunakan parameter di dalam function atau event handlernya, apakah kita bisa menggunakan function atau arrow function gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah function biasa atau mungkin teman-teman sering mendengarnya function tradisional gitu ya. Kita bisa menggunakan arrow function ya, seperti ini. Mungkin ini kita hapus. Kalau membuat arrow function itu kita tidak perlu menuliskan keyword functionnya. Jadi ini kita hapus, lalu kita tambahkan di sini sama dengan dan simbol lebih besar. Kurang lebih seperti ini. Kalaupun kita menggunakan arrow function ini, hasilnya akan tetap sama, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang membedakannya dengan function tradisional adalah dari struktur kode atau struktur penulisan functionnya gitu ya. Kalaupun kita tulis di sini samo tuhon duru gitu ya. Nah, ini tidak akan berpengaruh kalau kita menggunakan function tradisional atau function atau arrow function gitu ya. Dan akan tetap berjalan seperti yang kita inginkan gitu. Oke teman-teman, kurang lebih dari penjelasan dan tutorial ini saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat, setidaknya teman-teman bisa memahami apa-apapun yang ada di dalam video ini. Dan jangan lupa follow, di like, dan silakan komentar jika ada yang perlu dipertanyakan. Dan sampai jumpa di next video.